Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas perusahaan-perusahaan konstruksi yang berdasarkan urutan laba dari yang terbesar. Perusahaan konstruksi ini masuk di dalam kategori perusahaan-perusahaan sektor infrastruktur, sub-bidangnya konstruksi. Nah, kita akan melihat nilai wajarnya. Artinya saham-saham ini gimana sih, menarik untuk dibeli apa enggak? Gini, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke, ada 10. Nah, sekarang kita lihat sektornya ya. Infrastruktur nih di tahun kemarin sampai dengan pertengahan Juni ini memang trennya naik, uptrend, tapi pelan sekali ya, lambat dan fluktuatif, naik turun. Nah, kita akan bahas dengan menggunakan analisa fundamental dengan menggunakan rumusnya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan The Intelligent Investor. Dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham-saham yang listed di bursa. Sekarang aplikasinya sudah ada, namanya Easy Stock, runningnya di Android Mobile. Silahkan request link karena kita belum live di Google Play Store, kita masih under maintenance. Nah, itu nanti akan Anda temukan 834 ya perusahaan-perusahaan yang listed di bursa yang bisa Anda akses secara free of charge dengan melihat perbandingan antara harga pasar satu saham dengan nilai wajar tertinggi dan terendah berdasarkan laporan up to date-nya gitu. Oke, untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada dua buku gurunya Warren Buffett, silakan cari format e-booknya. Ini dalam bahasa Indonesia ada di gramia.com, Google Playbook, sama Tokopedia. Oke, kita kalau download akan seperti ini. Nah, oke, kita klik bendera Indonesia, ini ada 834 kalau nggak salah. Nah, ini ada menu best selection. Kita bisa lihat infrastruktur dengan subsektornya. Ini berarti di heavy construction nih, and civil engineering. Kita apply filter ya. Nah, ini ada semuanya, lebih baik dari itu. Dan juga di dalam ini best stock selection ini ada bisa disortir berdasarkan under value, artinya yang murah menurut formulasi Benjamin Graham. Oke, nah ini saham-saham ini. Oke, kita mau buka berdasarkan artikel yang kita yang kita bahas di awal, yaitu dengan laba terbesar, yaitu BUKK, ya. BUKK nggak ada di sini. Oh, ada nih di sini, BUKK. Coba di sini bisa juga ya, BUKK, cara bacanya begini nih. BUKK laba terbesar. Dia ini harganya 1070 perak, nilai wajarnya bisa sampai 12.500. 1.250. Jadi ada upside-nya sekitar 17%, 6-17%, karena nilai wajar terendahnya ada. Jadi ini sebetulnya upside-nya nggak terlalu menarik ya, tipis-tipisan aja. Oke, kita buka panelnya. Laporan keuangannya masih semester 1 ya. Di sini kita lihat dia punya modal kerja surplus sedikit ya, sekitar 100 miliar kurang ya. Dan dia ada defisit neraca nih karena utang jangka panjangnya itu 142 miliar.
tetapi dengan free cash flow yang sekitar 360 miliar, dia tetap menghasilkan nilai wajar yang di atas harga pasarnya. Kalau dilihat financial ratio, return on equity-nya sebetulnya tidak menarik atau pas-pasan lah, karena dia half year ya. Full year-nya kan 10% berarti. Debt to equity-nya bagus, profit margin-nya bagus, booking capitalnya juga bagus. Ini sebetulnya masih bagus untuk dikoleksi. Oke, kita lihat lagi apa yang laba berikutnya, PTPP. PTPP. Wah, PTPP nggak ada di sini. Berarti PTPP itu overvalue PTPP. PTPP ya. Wah, ini minus nih. Nilai wajarnya bisa minus. Minus ini artinya bisa mengalami penurunan yang tajam dan tiba-tiba, tergantung daripada psikologi marketnya. Dan ini kenapa sampai minus, ini kita lihat nih. Net current assetnya aja tidak bisa nutup utang jangka pendek, artinya defisit working capital dan defisitnya sekitar 2 triliun, ditambah lagi ada utang jangka panjangnya 11 triliun. Jadi sekitar defisit neracanya itu 13-14 triliun. Nah, free cash flow-nya cuma 33 miliar, nggak kuat ngangkat ini. Kalau di financial ratio-nya, return on equity-nya jelek, profit margin sangat tipis, tidak menarik ya. Oke, kita lihat lagi, meskipun labanya besar, PPRE kita lihatnya masuk di sini nggak nih PPRE masuk nih, malahan bagus nih, lihat 5 kali lipat. Nah, ini udah paling up to date ya. Di situ lihat harganya itu 113, nilai wajarnya bisa sampai 600. Karena kita lihat ya, neracanya itu dia punya surplus sekitar hampir 1 triliun ya. Berarti sekitar katakan 900 miliar ya. Dan ada utang jangka panjangnya 850 miliar ketutup. Berarti neracanya ini boleh dibilang debt free kalau kayak gini. Dia debt free, makanya kuat sekali, sehat nih. Free cash flow-nya 500 miliaran ya kan. Di sini harganya masih 113. Return on equity-nya kurang bagus sih sebetulnya ya. Untuk 9 bulan, profit margin-nya ya, karena ini konstruksi nggak terlalu banyak ya, biasa konstruksi emang untungnya paling banyak 10%, nggak banyak. Coba kita lihat tahun sebelumnya nih, 2021 ya. Yang kita lihat 2021, bukan 2022 kan, laporan keuangan baru Q3. Di sini terjadi peningkatan performance ya. Performance-nya bagus, dia meningkatnya cukup bagus. Oke, jadi PPRE ini bagus nih. Terus kita lihat PTPP. PTPP udah tadi ya, jelek. Jekon, kita lihat ada nggak Jekon ini kalau kita lihat nih ya, closing price-nya 116, dia punya upside-nya bisa 140 tertingginya ya. Berarti dia punya upside dari 8 sampai 24%. Lumayan. Kita lihat tuh udah Q3 ya. Kita lihat profit marginnya memang kecil ya di sini ya, perusahaan-perusahaan konstruksi. Return on equity juga kurang menarik, booking capitalnya bagus. Coba Jekon kita lihat tahun sebelumnya. Terjadi penurunan sebetulnya, 370 kan, 370 penurunan yang lumayan tajam ya. Oke, perlu diperhatikan itu. Terus PBSA juga infrastruktur nih ya, PBSA, Paramita Bangun. Dia punya upside-nya 18-20%, bisa naik, punya nilai wajarnya bisa 350-an, sekarang kan posisi 304. Kita buka panelnya, laporan keuangan yang terakhir.
Dia juga debt free nih, lihat aja debt free. Utangnya cuma sekitar 300 miliar kurang. Dia punya net current assetnya 577 miliar, berarti bagus, punya surplusnya 200 miliar. Return on equity-nya bagus. Untuk 9 bulan profit margin bagus, debt equity bagus, working capital bagus. PBSA bagus nih untuk perhatikan lebih lanjut. Kemudian SSIA ini nilai wajarnya bisa sampai 374 ya, 375 lah. Jadi ada upside tipis, dari ada 25 perak lah upside tipis, tapi low side-nya itu malah negatif. Kenapa? Kita lihat. Net current assetnya bisa nutup utang jangka pendek sehingga ada surplus sekitar 1,2 triliun, tapi tidak mampu untuk nutup utang jangka panjang. Artinya apa? Artinya dia akan defisit 1 triliun lebih. Dan ini dengan free cash flow-nya negatif lagi. Kenapa negatif? Ya ini dia. Ini kekuatannya cuma mengandalkan di working capital. Net income-nya 127 miliar tapi free cash flow-nya 105. Artinya di back end ini ada perhitungan-perhitungan lain yang menyangkut ke income dan expenses yang non-recurring yang akan dikeluarkan kalau kita ingin menghitung nilai wajar versi Benjamin Graham. Oke, kita lihat lagi habis SSIA WG. WG ada nggak di sini WG? WG ada. Harganya 338, nilai wajarnya bisa 240-an, lumayan tinggi, ada 70% upside-nya, tapi dia bisa turun ke level rendah loh. Itu soal 30 kan nggak ada. Bisa ke level-level 50 nih kalau parah nih WG ini. Karena dia di sini rentan sama posisi neraca ya. Dia punya net current assetnya bisa nutup utang jangka pendek, modal kerjanya surplus sekitar 26 miliar, dan suruh nutup utang yang 957 miliar. Pasti defisit neraca dia. Oke, free cash flow-nya 270 miliar. Nah, di sini karena hutang jangka panjangnya nih. Kita lihat profit marginnya ya kurang menarik ya, profit marginnya. Bagusan PBSA tadi yang masih lumayan. Oke, setelah itu kita lihat habis WG PTPW. PTPW ini ada nggak di sini PTPW yang under value? PTPW juga, nah PTPW bagus nih. Dia punya upside 28 sampai 31%. Nah, di sini ya. Di sini skalanya memang lebih kecil ya. Dia debt free karena utangnya cuma 125. Dia punya net cash-nya 190 miliar. Lalu lihat return on equity-nya bagus, profit margin-nya bagus ini dia tuh. Debt equity-nya 0,23 bagus, working capital juga bagus, hampir 2. Nah, di sini kita lihat performance tahun-tahun sebelumnya 2021. Oke, PTPW closingnya 725. Jadi sebetulnya PTPW ini mengalami penurunan yang luar biasa ya harganya ya. Kita lihat chart PTPW. Dia sempat di sini kan sempat di 725. Sekarang harganya 925. Oke. Kita lihat ini menurun nih. Kita lihat yang terakhir tadi, saya lupa angkanya. Ya, betul. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan di dalam kinerja keuangannya. PTPW boleh diperhatikan sama PBSA tadi,
Terus kita lihat lagi NRCA. Waduh, harganya ketinggian nih. Closing price-nya udah 34, harga nilai wajarnya cuma 112 lah. Ini sebetulnya dia defisit working capital ya. Free cash flow-nya 87 miliar. Kurang kuatnya atau harganya ketinggian. Coba kalau lihat return on equity-nya 5 nggak bagus, profit margin-nya kecil. Kurang menarik ini. NRCA, TOTL sekarang, TOTL. Kita lihat ada nggak di sini TOTL, ada. Jadi dia akan punya nilai wajarnya sekitar 420. Jadi ada upside sekitar 35% lebih. Tetapi downside-nya bisa turun 3%. Nah, 3% masih oke lah, 3% ya. Nah, di sini Q-nya udah Q3. Dia juga boleh dibilang debt free karena working capitalnya itu dia bisa punya 200 miliar surplus, bisa nutup lah hutang jangka panjangnya yang 195 lah, ada sekitar 5 miliar surplusnya. Nah, kita lihat financial ratio-nya, return on equity-nya kurang menarik, profit margin-nya rendah, working capital bagus, debt equity-nya tinggi. Oke, jadi ini silahkan Anda sudah menyimak tadi. Kalau Anda ingin masuk ke saham-saham konstruksi, ini sudah kita bahas dan keputusan ada di tangan Anda untuk menganalisa lebih lanjut. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.